Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat sore, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syum Hamid dalam acara talk show interaktif untuk hari ini Kamis 14 Maret 2012. Dan kita akan berbincang-bincang seputar persoalan tentang integrasi pendidikan kebencanaan pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau SMA atau madrasah aliyah. Dan pemirsa, topik ini penting untuk kita bahas karena persoalan kebencanaan sangat perlu diketahui oleh semua masyarakat, semua elemen masyarakat termasuk anak-anak. Nah, bagi anak-anak juga salah satu terpenting misalnya dari usia menengah ke atas, karena dengan diketahuinya terlebih dahulu pendidikan kebencanaan, maka itu menjadi salah satu upaya untuk preventif jika terjadi bencana nantinya yang menimpa mereka. Apalagi peran mereka atau pengaruh mereka di lingkungan itu sangat penting, karena keberadaan mereka dengan adanya pendidikan kebencanaan ini akan memberikan informasi kepada keluarga atau sanak saudara bagaimana sebenarnya upaya untuk menyelamatkan diri jika terjadi kebencanaan. Atas dasar itu pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan terus mempersiapkan salah satu modul atau kurikulum yang berbasis integrasi kebencanaan di sekolah-sekolah guna mempersiapkan para siswa untuk memahami terlebih dini tentang persoalan kebencanaan, sehingga dari awal mereka sudah sadar dan mengetahui tentang bagaimana upaya untuk menghindar atau mencegah jika terjadi bencana atau sewaktu-waktu bencana datang secara tiba-tiba dan menimpa mereka. Untuk itu kita akan berdiskusi bersama 3 narasumber yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita ikuti dulu beberapa atau profil tentang persoalan bagaimana kurikulum berbasis kebencanaan ini. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang masuk kawasan rawan bencana alam. Maka sangat diperlukan sebuah langkah untuk meminimalkan jatuhnya korban melalui sejumlah upaya. Kesiapan masyarakat yang sadar akan bencana juga merupakan bagian dari program pengurangan risiko bencana yang harus terus mendapatkan perhatian bagi masyarakat. Tentunya hal ini dapat membantu mengurangi jatuhnya korban jiwa akibat bencana alam. Sejumlah langkah untuk mengurangi risiko bencana alam selama ini terus dilaksanakan pemerintah dan lembaga terkait. Di antaranya mempersiapkan alat-alat yang berfungsi membantu pendeteksian terjadinya bencana seperti halnya gempa dan tsunami. Namun ini tidaklah cukup tanpa diikuti pemahaman sadar akan bencana oleh masyarakat. Program pendidikan kebencanaan bagi sejumlah siswa sekolah dapat mendorong lahirnya kesadaran akan bencana di kalangan para siswa dan masyarakat. Pendidikan kebencanaan bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi siswa sekolah tentang bencana dan upaya mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa jika terjadi suatu bencana alam. Anak-anak sangat rentan menjadi korban jiwa bila terjadinya bencana. Terlebih lagi jika para siswa tidak memahami bagaimana upaya mengurangi risiko bencana. Membangun sumber daya manusia terutama generasi muda dan para guru tidak segampang yang dipikirkan. Investasi ini sangat mahal bila dibandingkan dengan infrastruktur fisik lainnya. Oleh sebab itu, pendidikan kebencanaan yang ditujukan kepada anak-anak sekolah sangatlah tepat. Menumbuhkan masyarakat yang sadar akan bencana juga dapat dimulai pada kalangan anak-anak sekolah, di mana anak-anak berperan sebagai agen perubahan bagi masyarakat. Melalui anak-anak yang telah memiliki pengetahuan dan pengurangan risiko bencana, dapat membantu memberikan informasi seputar kebencanaan kepada masyarakat dan keluarganya. Sadar akan kebencanaan yang dipersiapkan melalui pendekatan kurikulum pendidikan kebencanaan maupun ekstra dan intrakurikuler yang memiliki perspektif kebencanaan. Program pendidikan pengurangan risiko bencana juga harus menjadi acuan bagi anak-anak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas untuk mengetahui bagaimana upaya penyelamatan diri bila terjadinya bencana alam. Anak-anak juga seharusnya diajarkan untuk mengetahui tanda-tanda bila terjadi suatu bencana.
Tentunya bencana dapat diredam jika masyarakat memiliki informasi yang cukup tentang penyebab, proses terjadinya, serta akibat yang ditimbulkan, dan upaya-upaya pencegahan untuk mengurangi risiko bencana. Bila semua hal tersebut dapat dirangkum dalam suatu kurikulum pendidikan kebencanaan, maka akan memudahkan para siswa untuk lebih mengerti akan permasalahan kebencanaan. Harapan lainnya adalah adanya pemahaman ini akan dapat menumbuhkan kesadaran bersama akan bencana sehingga menjadi budaya di tengah masyarakat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan selamat menunaikan ibadah sholat asar kami ucapkan. Dan tadi kita juga sudah melihat tentang visualisasi daripada pendidikan berbasis kebencanaan yang sedang dirancang oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan, dan juga arti penting daripada perancangan modul atau kurikulum berbasis kebencanaan tersebut. Untuk membahas topik itu sudah hadir di studio 3 orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Syarifuddin, beliau merupakan tim penyusun modul kebencanaan tingkat SMA dan Madrasah Aliyah. Assalamualaikum Pak Syarifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau juga merupakan Kepala SMA 1 Banda Aceh. Dan yang kedua ada Bapak Abdul Aziz SH, beliau merupakan penanggung jawab Sekretariat Kerjasama Dinas Pendidikan Aceh bersama dengan UNDP. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga adalah ada Bapak Dr. Andes Zulkarnain, beliau juga merupakan tim penyusun modul kebencanaan tingkat SMA dan Madrasah Aliyah, dan juga saya ini diamanahkan sebagai Kepala SMA Negeri 3 Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, seperti biasa kami menggunakan Anda nanti untuk berpartisipasi, apalagi memberi masukan jika memang ada di 0651 41773 atau di 45868. Sebelum kita lebih teknis membahas tentang konten atau isi daripada modul tersebut, saya ke Pak Aziz terlebih dahulu. Pak Aziz, bisa diceritakan bagaimana latar belakang sehingga gagasan untuk mendesain sebuah modul yang terintegrasi antara pendidikan dan pengetahuan kebencanaan ini perlu dilakukan atau dibuat oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan? Terima kasih kepada permisa dan juga kepada pembawa acara di TVRI Aceh. Gagasan awal itu dimulainya dengan cobaan kita terdahulu, yaitu pada tahun 2004 adanya musibah kita tsunami, gempa dan tsunami, sehingga ribuan nyawa dan ribuan syuhada yang telah mendahului kita, dan setelah itu timbul dari pakar-pakar dunia pendidikan, di khususnya donatur-donatur kita di UNDP, di masa itu ada di RRA UNDP, sehingga terciptanya satu program untuk lahir langkah-langkah bagaimana kesiapsiagaan akan kebencanaan. Dan lahirlah tutor-tutor kita yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas, dan dosen dari YIN, berbagai dari pakar pendidikan, itu semuanya duduk, yang didukung oleh juga ada konsultan dari Universitas di Jogja yang menyangkut dengan kebencanaan. Nah, sehingga lahirlah program-program kita, bagaimana kesiapsiagaan itu ada.
Nah, di awal tahun 2010 kita telah menyusun modul untuk tingkat jenjang sekolah dasar, yaitu tingkat SD, dan sekarang di tingkat SD itu kita khususnya di Dinas Pendidikan Aceh itu udah maju selangkah dibandingkan kategorinya dengan Jepang. Karena kenapa kita bilang kayak gitu? Kalau di Jepang itu mungkin teknologi yang orang tuh miliki ataupun kemampuan untuk negara itu udah cukup mampan. Tapi kesiapsiagaan orang itu belum. Dibandingkan dengan kita, dengan kulturnya mungkin dengan Islam yang penuh dengan akan ketabahan dari cobaan. Nah, di awal itu mungkin kita telah berhasil menciptakan suatu kurikulum dan modul yang telah kita integrasikan ke SD di 10 kabupaten kota yang terdiri dari Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Pidi Jaya, Biren, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Aceh Tamiang. Oke, Pak, artinya tahapan modul yang disusun untuk jenjang pendidikan menengah atas adalah ini tahapan-tahapan berikutnya, di mana untuk pendidikan dasar sudah diupayakan, begitu juga untuk menengah tingkat pertama juga sudah dilakukan, sehingga apa yang sedang didesain hari ini bagian dari lanjutan yang sudah diawali dari tahapan-tahapan sebelumnya, ya begitu Pak Aziz? Baik, untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas, kita sekarang di daerah lagi kita susun suatu tim, yaitu tim penyusunan yang disebutkan dengan fasilitator daerah. Fasilitator daerah ini yang telah kita susun dengan tim fasilitator provinsi, agar di daerah itu susunnya modul lewat ekstrakurikuler di SMA, dan modul yang pada jenjang SMA kita telah hasilkan, yang sekarang lagi ditotoikan pada 5 kabupaten kota di daerah. Nah, sehingga modul-modul yang akan kita integrasikan lewat OSIS Pramuka, lewat kesiswaan juga, sehingga dapat terrealisasi sesuai dengan schedule dalam buku panduan kita. Oke, ya, dia salah satu poin penting disampaikan Pak Aziz, memang faktor tsunami yang melatar belakangi pentingnya mendesain modul tersebut, dan ditambah lagi mungkin Pak Aziz faktor karena kita banyaknya korban jiwa waktu itu yang tidak mampu mengantisipasi pencegahan dari awal, bagaimana sebenarnya keluar dari bencana ini, sehingga dari sekarang kita sudah sadar pentingnya untuk memberi pemahaman kepada anak-anak sekolah tentang bagaimana untuk mencegah atau escape dari bencana ini. Baik, saya ke Pak Syarifuddin. Pak Syarifuddin sebagai ketua tim penyusun modul, ya. Pak Syarifuddin, apa saja yang kira-kira konten atau isi daripada modul pendidikan yang berbasis kebencanaan ini? Tentang modul kebencanaan yang kita susun, yang telah diberikan tugas oleh Dinas Pendidikan untuk kita di Provinsi Aceh, itu pertama sekali menyangkut dengan pengetahuan tentang kebencanaan. Itu sudah kita susun. Kemudian selain daripada itu juga menyangkut dengan SOP, itu prosedur-prosedur penetapan peta-peta dalam sebuah sekolah, dalam lingkungan sekolah, titik rawan misalnya, ya, jalur-jalur masuknya, jalur keluarnya itu sudah kita lakukan, dan ini kami dari tim penyusun ini juga sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan kepada daerah-daerah, yaitu kepala-kepala sekolah, yang nanti kepala sekolah itu akan melatih kembali beberapa orang yang ada di daerah itu. Saya kira itu yang sudah kami lakukan. Oke. Berarti itu beberapa proses atau tahapan yang sudah dilakukan, ya. Kemudian mengenai isi sendiri sejauh ini masih pada SOP yang diterapkan, bagaimana pemetaan jalan keluar atau bagaimana mengantisipasi jika bencana terjadi. Dan apakah tahapan-tahapan ini sudah dibungkus dalam sebuah modul yang memang sudah siap untuk disajikan, Pak Syarifuddin? Pada tahap awal itu kita
sudah siap semuanya ini, sudah kita susun semuanya dan sudah selesai, dan itu sudah mulai turun ke daerah-daerah. Barangkali dalam kami mau turun ke daerah dalam sosialisasi ini semuanya, mungkin nanti ada hal-hal yang harus kami perbaiki itu nanti. Saya kira itu, Pak. Oke, ke Pak Jul. Pak Jul, bagaimana gagasan untuk melahirkan konsep sehingga kurikulum atau materi yang dimasukkan dalam modul tersebut memang tepat-tepat masuk kami betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan oleh keadaan siswa kita, terutama menengah ke atas. Jadi pola apa yang dilakukan oleh tim pensiun